Ini Fahrenheit, total kerugian 5 triliun. Yang disita cuma begitu doang. Pertanyaannya kan duitnya kemana ya? Semoga Polri nanti bisa ngelacak itu ya. Tapi artinya kan ini permainan tingkat tinggi. Ngumpetin duit 5T itu nggak gampang loh. Ini adalah dilakukan oleh seseorang yang berpengalaman ataupun sebuah kelompok yang berpengalaman. Nggak mungkin orang baru. Dan yang next ini diperkirakan 20 triliun. 20 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue kedatangan tamu jauh nih. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tempat kita di kandang macan, Bang Roy Sakti. Halo. Ya mungkin teman-teman gue rasa udah pada tahu lah ya. Kandang macan beneran. Karena Macan Idealis jadi kandang macan. Ya. Bang, Yes. jam berapa tadi nyampe? Ini baru nyampe banget nih ya, dari Malang nih ya? Gue dari Malang, baru nyampe langsung ke sini lah. Oh. Bang, ini menarik nih Bang. Yes. Korban-korban makin bermunculan, terus yang merasakan ini kegiatan ya bisa dibilang ini transaksi penipuan online nih Bang. Iya. Dan terbesar di Indonesia saat ini mulai terungkap satu persatu. Ya. Gimana sih Bang sesungguhnya di balik layarnya nih barang ini ada apa sih? Oke, jadi sekarang sebenarnya kan yang terjadi sekarang ini adalah skema Ponzi yang berkedok robot trading. Jadi buat masyarakat Anda harus bedakan. Hari ini, saat ini itu ada dua kejadian luar biasa yang berbeda, tapi kalau orang awam kelihatannya kayak satu. Yang nomor satu adalah binary option, ya, itu adalah judi yang berkedok trading. Nah, yang kedua ini adalah kasus robot trading, ini adalah skema Ponzi yang berkedok robot trading. Nah, ini meledak pada waktu yang bersamaan. Nah, kenapa hal ini terjadi? Sebenarnya ini udah waktunya meledak. Ini udah mulai dari 3 tahun yang lalu, Bang. Oh, di 3 tahun ini? Udah 3 tahun yang lalu. Baru scamnya baru? Baru masalahnya akhir-akhir ini aja. Oh. Nah, yang perlu dipahamin adalah kejahatan bernama skema Ponzi ini, sebelum dia scam, tidak ada satu korban pun. Makanya dia berkembang dengan cepat. Yang ada adalah testimonial. Ya kan? Bang Vasco nyemplung duit, cuan. Wah, seneng. Wah, pasti ngomong ke temen kan? Yeah. Ikut lagi. Karena skemanya piramida begitu kan? Yeah. Nah, di saat seperti itu, orang nggak sadar, orang kayak euforia. Apalagi karena pandemi, tiba-tiba orang nggak punya penghasilan, tiba-tiba ditawarin penghasilan yang duduk diam dapat duit. Siapa yang nggak mau? Duduk diam dapat duit, siapa yang nggak mau? Itu kan cuan-cuan terus itu kan. Nah, ini akhirnya berkembang sampai 3 tahun ini. Di awal-awal dia mulai, kita udah tahu karena saya pribadi ya, Bang. Saya ini udah mendalamin penyakit skema Ponzi ini dari tahun 2012. Bahwa skema Ponzi itu setiap tahun tuh akan ada berubah dengan bentuk yang berbeda-beda. Zaman dulu ada yang ngaku perusahaan tambang emas. Dari Panama dia cari investor. Kemudian ada yang ngaku perusahaan luar negeri. Kemudian ada yang mengaku yayasan membantu manusia. Kemudian ada yang ngaku forex juga ada. Dengan kegiatan sosial pun dia menggunakan skema Ponzi. Iya. Wow. Jadi membantu manusia yang lain, itu namanya MMM, manusia membantu manusia. Wow. Skemanya piramida. Wow. Kayak arisan berantai lah. Nah, mereka tuh berubah terus. Nah, perubahan yang terakhir ini mulai canggih, yaitu dia masuk di dalam seperti transaksi forex. Jadi kita itu seolah-olah ini ada robot ajaib yang bisa menghasilkan profit sebulan antara 10 sampai 20%. Nggak pernah kalah karena robot. Nah, bayangan kita ketika robot itu kan, bayangan kita kan artificial intelligence kayak transformer begitu kan. Wah, bener juga nih. Nah, dicoba dimasuk di broker, ya kan, jalan-jalan. Yang kita nggak sadar bahwa ternyata, jadi uang itu dimasukin di broker, ternyata broker itu punyanya dia sendiri. Dia nggak bisa ke broker-broker yang lain? Nggak bisa, dia cuma bisa di situ gitu. Oh, jadi dia ikut di situ, cuma bisa di broker itu aja? Iya. Kalau robot yang bener nih kan harusnya bisa ikut bisa. Nah. Oh. Ada gini aja deh, kalau untuk masyarakat awam pakai analogi gini aja. Anggap aja kita ini punya joki penjudi yang pinter, ya. Tapi dia cuma bisa di satu bandar. Oh.
Harusnya kalau penjudi yang beneran jago, joginya ini kan di bandar manapun kan bisa, namanya meja judi di mana-mana juga sama. Iya. Tapi dia kenapa cuma bisa di satu bandar? Karena ya kong kali kong. Nah, ketika memberikan menang terus tujuannya apa sih? Untuk orang itu menjadi marketing, dia menjadi besar. Dan ketika sudah besar, udah siap, gemuk, ya habis itu disembelih, ceret. Kayak kasus Fahrenheit yang tiba-tiba di MC-kan. Fahrenheit. Nah, ini Fahrenheit gue dengar gini, Bang. Ada banyak beberapa kawan-kawan ya yang juga korban Fahrenheit ini. Iya. Dia bilang katanya ini di depan mata kita, bro. Iya. Dapat di depan mata mereka. Ini tiba-tiba langsung dam. MC istilahnya itu, Bang. Iya. Gimana itu, Bang? Fahrenheit. Jadi gini, kalau kita berbicara robot trading, ya itu kan salah satunya adalah Fahrenheit, ya. Nah, yang terjadi di Fahrenheit itu kan kita itu kan ada akun kita, kemudian dipasangin robot, ya. Singkat cerita itu kita itu bisa buka akun, tapi kita tidak mempunyai kontrol terhadap akun kita. Nah, yang terjadi adalah apa? Ini kayak film Terminator, tiba-tiba robot tuh menguasai sistem Skynet ini. Ya kan? Akhirnya robot tuh jalan sendiri, ambil posisi sendiri, diminusin, di posisinya sudah dihancur-hancurin deh. Dan kita sebagai pemilik jalan ada itu, ya kan? Ada orang kita nggak bisa tiba-tiba ngambil gear manual itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ikutin jalan terus nih. Iya, jalan, lihat aja live kayak orang bunuh diri live itu. Wow. Itu kalau orang punya ada yang 6 miliar, bos. Lu lihat kayak begitu apa nggak traumatik? Iya. Banget itu. Di depan mata kita ini kan. Iya. Padahal bisa kita pencet nggak bisa ini kan? Iya. Kenapa nggak bisa? Karena kita kan yang ngelola ini bukan kita, yang ngelola adalah robot. Oke. Nah, terus gini, Bang. Kalau memang seperti itu, pasti kan mereka punya ada kesepakatan di awal tuh antar korban dan dan penyedia layanan tersebut kan. Itu kalau seandainya itu terjadi, berarti masuknya pidana nggak tuh? Pidana sekali. MC pun pidana? Pidana, karena begini ya, kita sepakat bahwa transaksi itu menang kalah itu sepakat. Tapi kan kita nggak sepakat ditipu. Penipuannya masuk? Ini penipuannya masuk. Oke. Berarti kalau penipuan, dana bisa balik dong? Kalau ada duitnya. Nah, masalahnya, nah ini kita nggak tahu ya. Masalahnya Fahrenheit ini diduga permainan mafia kelas tinggi, Bang. Oh iya? Kenapa? Ya. Ini gue baru buka di salah satu media online besar juga ya. Iya. Ini katanya Hendry Susanto, bos pengelola robot trading bodong Fahrenheit ditahan. Nah, ini orang besar ini? Ya nggak tahu. Nah, jadi gini, Bang. Kenapa saya ngomong ini di belakangnya ini mafia tingkat tinggi? Total kerugian 5 triliun. Ya, 5 triliun. Yang disita, 5 triliun. Iya. Yang disita per hari ini ya, 2 mobil, 2 apartemen sama uang cash 22 juta. Padahal biasanya nih ya, biasanya kalau kasus-kasus yang kayak begini, begitu ketangkap yang disita itu kan mobil sport, kemudian ada uang bertumpuk-tumpuk kalau kita lihat di Instagramnya Polri itu kan. Iya. Padahal total kayak kemarin tuh Salmanan, Indra Iya, kan itu kan total kerugian nggak sampai 1 triliun tapi udah duitnya numpuk-numpuk. Iya. Ini Fahrenheit total kerugian 5 triliun. Yang disita cuma begitu doang. Pertanyaannya kan duitnya kemana ya? Semoga Polri nanti bisa ngelacak itu ya. Tapi artinya kan ini permainan tingkat tinggi. Ngumpetin duit 5T itu nggak gampang loh. Iya, Bang. Iya. Betul. Iya. Dia harus keluar, ngebuang ke luar negeri pun itu nggak gampang juga itu. Artinya ini adalah dilakukan oleh seseorang yang berpengalaman ataupun sebuah kelompok yang berpengalaman. Nggak mungkin orang baru. Ya kayak Doni Salmanan aja, dia ngumpetin duit berapa ratus miliar aja bingung dia kan? Iya. Akhirnya ketahuan semua. Iya. Nah, ini yang agak aneh di kasus Fahrenheit itu seperti itu. Jadi seperti yang tadi yang ketangkap itu, yang ditahan itu, ini masih ada lagi orang besar lagi di belakangnya? Diduga, kita nggak tahu ya. Tapi ya uangnya kemana gitu kan? Triliun ini, Pak. Iya. Ya sisa 1 triliun deh kemana gitu loh uangnya itu. Iya. Kan sangat aneh gitu loh. Iya.
Kalau dikejarnya ke arah TPPU mungkin bisa kali ya. Bisa, cuman kalau udah lari ke Karibia terus gimana? Lu masa mau kejar ke Karibia gitu? Mau invasi Karibia gitu kan? Oke. Artinya ini dilakukan, otak di balik ini adalah seseorang yang sangat berpengalaman. Wow, berpengalaman di bidang mafia keuangan. Mafia keuangan. Bukan hanya mafia. Ini kejahatan online, keuangan. Trading ini bukan. Bukan. Ya? Atau mungkin yang dulu pernah ngebobol-bobol bank gitu misalnya. Perkiraan sih begitu. Dulu yang pernah kasus-kasus lah. Ya. Dan dia menemukan skema yang baru nih. Sebenarnya bukan Berarti skema yang, kalau skema itu baru, tapi dia itu menemukan bagaimana caranya ngumpetin duit. Itu yang, ini yang perlu jadi perhatian. Kalau mafia keuangan itu kan banyak juga orang-orang yang membobol kekuatan besar ya. Iya. Tapi kalau ini kan yang dibobol sama mereka, ini kan barang-barang kecil ini bang, yang Masif. dikumpulin nih kan, Iya, dikumpulin masif. Dan ini yang menarik ya bang ya. Yang menarik adalah kan Fahrenheit itu bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir. Jadi ini masih banyak lagi nih. Masih yang belum ada. ketahuan. Masih ada. Sebenarnya udah ketahuan. Mereka udah mati. Cuman bangkainya belum kecium. Udah mati tapi bangkainya belum kecium. Iya. Korban udah ngerasain. Gua jadi korban gitu. Udah. Dan yang next ini diperkirakan 20 triliun. 20 triliun. Wow. Lo, oke, apa itu bang namanya bang? Pernah berani nyebutin nggak namanya apa? Apanya? Nama barang itu apa? Ya tinggal sisa lah ya. Di antara 5 ya kan. Di antara 5 itu yang tersisa tinggal 3. Oke. Ya. DNA Pro, Net 89 sama ATG. Dan ini yang terbesar memang. Big 3-nya. Lu bisa bilang yang nomor 5 Viral Blast. Ini lucu. Kasus Viral Blast ini lucu. Jadi itu 4 orang, kemudian ada cekcok, 1 orang melakukan whistleblower. Oke. Jadi rekaman tuh beber kemana-mana. Di situ kan kita tahu kebusukan sistem ini kan. Oke. Ini nomor 4. Ya. Nomor 5. Total kerugian sekitar 1,5 triliun. Iya. Yang nomor 4 terbesar Fahrenheit, yang tiba-tiba MC. Iya. Nah, the big 3 ini masih... Ini 5 triliun tuh? Iya, Fahrenheit. iya. Diduga 5 triliun ya? Iya, diduga 5 triliun. Nah, yang ini... Atau mungkin bisa lebih nggak? Bisa lebih sih. Karena kalau berdasarkan omset, saya barusan lihat di YouTube-nya APLI hearing sama Komisi 6 DPR, omset mereka itu 30 triliun. Oke. Omset robot trading itu 30 triliun. Semua robot trading? Ya, itu ada di YouTube-nya DPR ya. Oke. Mengalahkan omset MLM yang cuman MLM seluruh Indonesia dikumpul itu cuma 10 triliun. Gila. Nah, itu gini bang. Gue jadi Duit semua itu bro. menarik melihat gini ya. Hal-hal seperti ini mungkin nggak? Kayaknya bisa jadi ini malah nanti di saat mereka pengempul dana besar ini mendekat ke beberapa politisi besar gitu kan. Ini justru malah bisa dimanfaatkan lagi oleh politisi yang notabene hari gini politisi ini butuh dana besar buat kampanye. Pasti, 100% pastilah. Ini bisa dimainkan ini barang. Ya pastilah. Ini kan kayak Pablo Escobar dari dalam dunia finansial keuangan. Siapa yang nggak mau mendekat, bos? Ya. Kasih. Ya kayak kasusnya Doni Salamanan aja kan, bagi-bagi ya kan? Ke influencer. Dia bagi-bagi banyak pejabat yang nyangkut itu kan. Pejabat pun banyak ya? Bukan nyangkut sebenarnya. Kalau Doni Salamanan tuh kasusnya kan dia kan bagi-bagi tapi kan mengundang pejabat. Iya. Ada Bang Ridwan Kamil juga. Iya. Ya ini dana memang dibagi-bagikan. Iya. Tapi kan itu kalau itu kan untuk tujuannya memang untuk publikasi. Iya. Nah, tapi kan ini kan lebih Untuk backing misalnya gitu kan? ya I don't know. Pasti dah. Bukan hal yang mustahil sebenarnya kalau
Karena yang terjadi, Bang, Harusnya kalau ini memang skalanya mafia, Bang. Mereka udah mempertimbangkan itu untuk membuat sebuah backup baik itu backup politik ataupun backup keamanan gitu ya. Pasti, karena apa? Kalau udah ngelibatin duit ratusan miliar aja, Triliun ini, Pak. triliun, dan kemudian dengan ini aturan yang ambigu. Jadi kadang-kadang saya sebagai rakyat ya, saya bilang adalah kenapa sih aturan itu dibuat ambigu? Ya karena disitulah ada cuan. Oke. Walaupun sebenarnya kan gini, Bang, nggak bisa juga ambigunya kan sekarang gini. Perkembangan teknologi itu cepat kan. Ya. Aturan ini memang butuh proses yang lama untuk membahasnya kan sebenarnya. Cuman kalau udah jadi aturan, akhirnya jadi. Nah kadang-kadang ya kan, misalnya kadang-kadang gini, Bang. Saya yakin sih pejabat kita orang baik, tapi ya karena teknologinya yang terlalu canggih. Nah kadang-kadang saya nih titip ke abang bikin aturan. Sebenarnya kita niatnya baik, bahwa kita harus ini. Abang melihatnya dari sisi kanan. Oh iya bagus, ini bagus. Nggak sadar ketika Anda bikin aturan dari sisi kanan, pintu belakang kebuka. Itu yang terjadi. Ketika jadi kita kenceng banget nutup pintu depan ya. Pintu depan, tek. Oh ini kan pintu pasti ada lupa ada kena tikus bolong. Nah, jadi begitu yang terjadi gua lihat adalah seperti itu. Aturan nih kayak contoh ini kan ada upaya, kemarin tuh ada upaya untuk melegalisasi robot trading. Kok kenapa nggak dilegal? Mana yang legal, mana yang enggak gitu kan? Nah, begitu aturannya ini kedok, nggak sadar pintu belakang kebuka. Saya kasih contoh ya, gua kasih contoh nih ya. Robot trading nggak semuanya salah dong. Oke. Jadi banyak berkembang, saya mendengar dari yang Herring itu kan, banyak upaya untuk melegalkan robot trading. Pak, robot trading ini yang legal yang apa? Udah yang legal ini, yang legal nggak ini ya. Salah satu poinnya adalah robot trading yang dianggap legal adalah dia bisa di berbagai macam broker. Kalau ilegal, ilegal hanya satu broker. Kelihatannya fair. Kelihatannya fair ya. Kelihatannya fair. Tapi ini baru otak saya ya. Jadi kalau salah tolong diralat. Kelihatannya fair. Tapi begitu aturan itu di dock, berarti kan robot trading legal. Tapi dia bisa berbagai macam broker. Saya sebagai pengusaha robot trading, saya bikin berbagai macam broker. Robot ini bisa di semua broker. Nah, tapi ngiringnya begini. Kalau broker ini saya nggak ngasih garansi. Kalau yang broker ini gue kasih garansi nih. Yang ini lu boleh, tapi gue nggak kasih garansi, nggak jamin hasil. Nah, tapi dia udah legal. Apa nggak itu namanya legalisasi skema Ponzi? Sebenarnya memang bisa juga itu. Bisa. Maksud gue sebenarnya mereka akhirnya kayak ngasih harapan palsu dan para pemainnya jadi takut gitu kan? Padahal sebenarnya dia takut masuk ke jurang yang lebih parah gitu kan? Jadi gini, setiap aturan dibuka, mereka itu selalu switching, cepet. Begitu orang dok, dia langsung kamuflase ini, dok kamuflase. Sama kayak kejadian di SBI, Satgas Waspada Investasi. Pak Tongam itu bilang, kita sudah memblokir website. Problemnya adalah apa? Website diblokir, saat itu dia berubah website, tambahin S1, tambahin 21, jadi lagi. Diganti di NSS sebentar itu mah. Udah jadi lagi. Nah, sebenarnya kan kalau saya jadi SBI, ya kalau saya ya, kita nggak usah blokir websitenya. Mereknya itu harus dipublish. Misalnya contoh Binomo. Binomo itu adalah ilegal. Udah dipublish begitu. Middle-nya Quotek ilegal. Ya kan, kemudian robot trading ini ilegal. Fahrenheit gitu. Ilegal gitu. Jangan website. Kenapa? Yang terjadi adalah selama ini dari SBI ya kan, dia memblokir website ilegal. Mereka jualannya apa? Oh, itu websitenya copy. Itu orang malsu website kita. Yang asli legal. Itu yang ditutup-tutup, itu yang ilegal, itu yang malsu. Nah kan, ini kan kayak Tom and Jerry, muter-muter terus nggak selesai-selesai. Tapi kalau brandingnya, mereknya, ya kan, Fahrenheit ilegal, selesai.
Dia mau pakai website apapun kalau Fahrenheit ilegal. Iya, iya. Tapi sorry nih Bang ya, gua ngeliat kadang-kadang ya, para korban ini pun ada sifat manusiawi keserakahannya juga untuk ikut itu ya. Nah, jadi gini, disitulah peran negara harus berperan. Iya. Jadi kalau saya memberikan analogi kan negara itu kan kayak orang tua, ya. Masyarakat ini kan kayak anak-anaknya gitu loh. Orang tua memberi aturan anaknya yang sudah dewasa itu berbeda dengan orang tua yang memberi aturan anak TK. Iya. Nah, kita ini bangsa Indonesia ini kan lagi mulai mempelajari teknologi. Iya. Artinya kita ini kan mindsetnya kayak anak TK. Nggak bisa dikasih demokrasi itu nggak bisa sebenarnya. Lu harus tegas kayak saya ngomong ya kan, kayak yang dilakukan pemerintah Cina. Bitcoin banyak ini, udahlah hajar, dilarang semua, beres sudah. Kita ini kan demokrasi, tapi kan coba bayangkan Bitcoin kenapa dilarang? Bitcoin jangan. Contoh gini ya kan. Lu punya anak 5, TK semua, lu kasih demokrasi jadi gak kira-kira? ya nggak bisa. Ya begitu. Mereka belum bisa berkhidmat dalam Itu yang berkebijaksanaan. terjadi. Itu Inilah yang terjadi. demokrasi kita ini salah menurut gue, Bang. Bukan demokrasi Iya, Pancasila. loh. Apakah kita akan demokrasi? Iya, nanti kalau sudah dewasa, Ya. lu bisa demokrasi. Tapi sekarang kejadian ya, wong sekarang gini Bang, ya. Kenapa saya ngomong ini perumpamaan anak kecil ya? Banyak masyarakat kita masih tertipu dengan grup Telegram. Ya. Pernah nggak lu dimasukin grup Telegram? Iya, iya, iya. Kemudian Sering investasi, ya. Iya. Itu kan kalau kita orang yang sudah melek finansial, ini kan jelas-jelas penipuan. Uang mama minta pulsa saja kita kena. Iya, 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 iya. Kita jangan bandingkan diri kita. Jadi kan ketika kadang-kadang orang itu melihat orang lain seperti melihat diri kita. Iya. Lu masa gitu aja nggak bisa? Kenyataannya nggak bisa, Bang. Masyarakat di bawah-bawah itu benar-benar kebanyakan informasi, akhirnya kan ngeblur bias. Orang yang tanya ke saya itu kadang-kadang, Pak, MetaTrader penipuan nggak? Padahal MetaTrader itu adalah platform forex. Ya. Semua jenis broker pakainya MetaTrader gitu loh. Kemudian dia tanya, MetaTrader penipuan nggak? Nah, orang kayak gini lo kemudian kasih demokrasi apa nggak hancur? Iya, 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 iya. Tapi ini opini pribadi ya, opini pribadi. Iya, Ya. iya, iya, iya. Nah, itulah kenapa perlu ketegasan negara. Jadi negara menurut lu nggak tegas sampai detik ini? Ambigu. 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 Aturan-aturan ini ambigu. Atau jangan-jangan tadi ada oknum yang juga ingin memanfaatkan situasi ini untuk cari di keuntungan. tengah keambiguan pasti ada keuntungan. Iya dong. Bang, Kan gini, Bang. sama aja begini Bang. Ya kan sebentar ya kan. Iya. Di setiap, mohon maaf ya ini agak-agak dikit ya. Di setiap tempat spa pasti ada tulisannya dilarang berbuat asusila Bang. Iya. Tetap aja tapi ya. Iya tetap aja gitu loh. Malah sampai ada istilah aturan dibuat untuk dilanggar. Lah itu Iya, kan. iya. Ini Itu kan, yang penting ada aturan, ya kan? iya, ada aturan. Nggak boleh tempat kita begini, Heeh. ya kan? Tapi ya kenyataannya ya kita ngomong realita aja seperti itu. Emang sering ke tempat spa, Bang? Hah? Sering ke tempat spa. Yang refleksi. Oke, jadi terus gini Bang ya. Dari beberapa kondisi ini, gua ngeliat kalau nih kita bicara, ini kan kita bicaranya udah duit TT-an ini, Iya. Bang. Triliun ini ya. Ini nggak kecil Bang. Ada nggak pernah kejadian atau historinya negara itu yang sampai hancur ataupun sampai apa ya bisa sampai akhirnya Porak-poranda lah. goyang lah gitu Ya. ya karena skim Ponzi beginian. Ya ada, seperti yang gua bahas di podcast yang lalu. Jadi di negara Albania itu 1997, ya skema Ponzi itu berkembang. Perusahaan-perusahaan skema Ponzi itu berkembang, ya. Dan kemudian dia itu pemerintahnya nggak tegas, ambigu. Dan kemudian pejabatnya yang lucunya ya di 1996 partai pemenangnya disupport oleh perusahaan skema Ponzi. Wow. Partai pemenangnya. Iya. Jadi dia itu kampanye yang donaturnya skema Ponzi. Akhirnya kan terkesan legal. Ini yang Di bahaya. situ demokrasi juga. Iya. Jadi Albania dia dari komunis pindah ke demokrasi. Wow. Kan dia kan udah bertahun-tahun komunis kan. Iya, Kemudian pindah ke demokrasi. Nah, demokrasi pada anak kecil kan begitu. Demokrasi yang begini bahaya ini, Bang. Nah, akhirnya yang terjadi gini. Jadi yang terjadi di Albania itu ya, jadi kan mereka kan cari duit susah. Iya. Nah, mereka waktu itu kan kalau di Albania kan strukturnya banyak petani. Iya. Nah, dia mikir,
Saya nyangkul, nanam apa segala, sebulan nggak dapat 10%. Iya. Tapi kalau uang ini saya invest di perusahaan ini, sebulan saya dapat 10%. Lah ngapain gua bercocok tanam? Iya. Iya. Sawah gua jual, cemplungin situ. Iya. Dan itu sampai 2/3 dari populasi. Dari rakyatnya? Iya. 2/3. Jadi semacam kayak diwajibkan begitu dong? Ya kayak... Yang mirip-mirip aturan kalau misalnya mau mau ngurus apa-apa harus ikutin dulu gitu. Iya. Kan? Gitu kan? Sampai 2/3. Kenapa? Karena dibiarin. Wow. Nah, akhirnya yang terjadi kan zonk semua, ya kan? Zonk semua. Protes dong. Masyarakatnya protes ke lapangan. Ini pemerintah mana? Nah, kan teriak-teriak akhirnya terjadi kudeta. Itu di Albania itu dipublikasikan bahwa memang ada bohirnya itu memang Iya, skema Ponzi. perusahaan Ponzi. Iya. Coba dilihat di anu. Disampaikan itu. Apanya? Disampaikan di depan mata pada saat mereka kampanye memang ada perusahaan Ponzi itu. Nggak ada maling ngaku lah, Bos. Oh, berarti oligark di bawah Iya, oligark. Oh, Ini kan ada perusahaan finansial. Oke. Yang jualan angsa bertelur emas. Nah, ya biasa lah, deket sama pejabat, ya kan? Seolah-olah pejabat tuh merestui. Padahal enggak, gitu yang loh. foto-foto sama pejabat Ya, gitu ya? foto-foto pejabat taruh di publikasi. Yes. Kadang-kadang Jadi masyarakat... seakan-akan robot itu benar gitu ya? Iya, Ada kayak gitu. seakan-akan, wah ini yang punya ini, gitu loh. Tapi ya enggak juga, gitu loh. Tidak ada sebuah statement yang bilang bahwa saya yang punya ini nggak ada. Karena gitu. kadang-kadang gini Bang, karena gini ya, gue melihat ya kayak misalnya pejabat-pejabat itu juga mungkin mereka nggak tahu gitu loh, nggak tahu ini barang tipu apa enggak gitu kan? Nggak tahu tapi doyan duitnya, Bos. Doyan duitnya juga ya. Nah, terus gini Bang ya, ini kan beberapa bisa dibilang influencer lah, influencer yang kayak mendadak ini tiba-tiba akhirnya sekarang udah ketangkap. Ya, Indra Kents, Doni Salmanan. Ada lagi nggak Bang? Nah, jadi gini, harusnya itu kan ada. Nah, kita lagi, saya ulang lagi ya. Jadi kan kasus ini kan ada dua kasus yang berbeda, Ya. sebenarnya dengan struktur yang sama. Kasus yang mana nih? Yang mana nih? Binary option sama robot trading. Oke. Ya, ini bidangnya beda, tapi strukturnya sama. Skim utamanya sama ya? Sama, Rule yaitu of thumb-nya ada sama. jadi yang menyebarkan kejahatan ini di masyarakat adalah afiliatornya. Nah, di robot trading ini, afiliatornya ini lagi berusaha ngaku untuk jadi korban. Wow. Mereka ngaku jadi korban. Heeh. Tapi sebenarnya Mereka pelaku.